Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini bersama-sama kita berkumpul di Kanzus Salawat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang paling agung, manusia yang paling luhur, manusia yang paling mulia di alam semesta. Wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil 'anil shigagi. Makhluk yang paling afdal secara mutlak adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perkumpulan yang semacam ini yang mengajarkannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dahulu bersabda kepada para sahabat-sahabatnya bahwa kelak hari kiamat ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dikumandangkan suatu panggilan yang berbunyi, saya alamul jam'ul yaum man ahlul karam. Semua orang yang berkumpul di padang mahsyar ini akan kami perkenalkan kepada mereka siapa gerangan orang yang mulia. Maka salah seorang Arabi, sahabat Rasulullah, seorang desa, dia bertanya kepada Rasulullah, "Hallihim lana ya Rasulullah, sifatkanlah kepada kami siapa sih mereka yang dimaksud hari kiamat orang mulia, orang ningrat. Siapa gerangan orang mulia di padang mahsyar?" Maka Nabi menyatakan, hum ahlu hilagiz dzikri wa fi riwayah ahlu hilagiz dzikri fil masajid. Mereka adalah orang-orang yang dahulu ketika di dunia gemar berkumpul di kumpulan zikir. Dalam riwayat berkumpul berzikir di masjid-masjid. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita pada siang hari ini berkumpul semata-mata untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke sini, yang kita cari siapa? Yang kita cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rindunya kita kepada Rasulullah, dan kita mengagungkan Rasulullah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengagungkan, memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berkumpul dari tempat yang jauh, dari pelosok, dari desa, dari kampung, dari wilayah yang berbeda, bahkan ada yang dari luar negeri. Bersama-sama kita berkumpul di tempat ini untuk menghadiri peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh orang tua kita, guru kita Al-Habib Lutfi bin Yahya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau dan Allah Ta'ala berikan panjang umur. Alhamdulillah, kita kumpul karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keimanan kalau enggak ada cinta kepada Rasulullah. Bahkan cinta kepada Nabi aja enggak cukup untuk membuat seseorang mencapai keimanan. Tetapi Rasulullah bilang di dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian. Nabi bilang tidak beriman. Kalau Nabi bilang enggak beriman, ya enggak beriman. Nabi bilang tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai Rasulullah. Bukan, belum cukup begitu. Hatta akuna ahabba ilaih, hingga saya menjadi orang yang paling dia cintai. Bukan sekedar cinta kepada Nabi, tetapi menjadikan Nabi prioritas dalam cinta. Menjadi orang yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya kepada dirinya, ibunya, anaknya, suaminya, manusia seisi dunia, lebih daripada cintanya kepada tahta, kepada jabatan, kepada harta, dan kepada apapun juga. Allahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kalian cari ridhanya lebih daripada apapun juga. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karenanya itu para sahabat Rasulullah, mereka itu semuanya cinta kepada Nabi Muhammad, sampai disaksikan ini oleh semua orang, termasuk orang-orang yang belum masuk Islam, para musyrikin Quraisy. Mereka memberikan testimoni tentang sahabat Rasulullah. Bahkan Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya pun juga berkata demikian.
Sampai dikatakan bukan cuma oleh Abu Sufyan tetapi oleh banyak orang, mereka bersumpah, wallahi ma raaitu ahada yuhibbu ahada ka ashabi Muhammadin yuhibbu Muhammada. Demi Allah, saya sudah pernah berkunjung ke Romawi, jumpa dengan rajanya, ke Persia, jumpa dengan kaisarnya, jumpa dengan raja-raja yang ada di dunia, tapi saya tidak pernah melihat seseorang cinta kepada orang lain seperti sahabat-sahabat Muhammad cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakan apapun yang diperintahkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika Rasulullah meludah, itu ludahnya Nabi orang berebutan ngambil, enggak sampai ke tanah, sampai ke tangan salah seorang mereka, diusap ke wajah dan tangannya. Loh, ini bukannya berlebihan, ini terlalu kelewatan. Bilang sahabat belajar tauhidnya dari Nabi Muhammad, belajar cintanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah perlakuan sahabat kepada Rasulullah. Wa kadu fil Bukhari kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Para sahabat mereka kalau Rasulullah ambil wudu itu ditadahi di bawahnya itu dengan baskom, dengan ember besar, itu sisa air wudunya Rasulullah jatuh ke bawah ditampung. Begitu Rasulullah berdiri bangkit, yagtatiluna ala wudu'ih, mereka berebutan, berlomba-lomba berebutan dari sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai disebutkan dalam hadis, barang siapa yang tidak mendapatkan dari air wudhu tersebut, dari sisa basahannya tersebut, dia ngambil, mengusap tangannya, ngambil dari basahan yang melekat di tangan kawannya. Ini bekas yang kamu dapat ya dari air basahan wudhunya Rasulullah. Diambil, diusap tangannya itu, disapukan ke wajahnya dan ke dada orang tersebut karena cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi dan sore para anak-anak kecil sahabat, kecintaan bukan cuma di kalangan orang dewasa, bahkan di kalangan kanak-kanak, mereka bawa wadah mereka kepada Rasulullah, minta Rasulullah mencelupkan jarinya di gelas-gelas atau di wadah yang mereka bawa yang berisi air tersebut sallallahu alaihi wasallam. Waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, disambut dengan Tola'al Badru alaina. Kemudian Rasulullah masuk rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Saat tiba di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, enggak lama ada rombongan anak-anak kecil, gadis-gadis cilik. Maka mereka ini dengan rebana mereka berdendang dan berkata, sambil berdendang dengan suara yang indah dengan rebana, mereka berkata, nahnu fityatun min Bani Najjari ya habadha bi Muhammadin min jari. Kami adalah gadis-gadis cilik dari Bani Najjar. Kami hari ini berdendang bergembira karena Nabi Muhammad adalah tetangga kami sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraan para sahabat Rasulullah dengan kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, sampai Sayyidina Anas bin Malik, hari yang paling berkesan buat saya adalah 2 hari. Pertama, hari ketika Rasulullah masuk ke Madinah. Lamma dakhala Rasulullah al-Madinata istanara minha kullu syai'. Ke Madinah, segala sesuatu yang ada di Madinah menjadi terang benderang dan bercahaya. Dan hari yang kedua, ketika wafat Rasulullah, azlama minha kullu syai'. Waktu Rasulullah wafat, segala sesuatu yang ada di dalam Madinah menjadi gelap gulita, menjadi suram, menjadi suntuk, menjadi sumpek. Sampai-sampai berapa banyak di antara para sahabat, di antaranya Sayyidina Bilal, yang enggak kuat tinggal di Madinah. Dibilang kenapa enggak kuat tinggal di Madinah? Dia memilih pindah setelah Rasulullah wafat, keluar dari kota Madinah. Dia bilang kenapa? Sebab tiap kali dia jalan di jalanan, tahu-tahu dia ingat dulu saya pernah jalan di jalanan ini bersama Rasulullah. Tahu-tahu dia duduk nangis. Kemudian ngelihat sebuah pohon, dia duduk di bawah pohon tersebut sambil menangis. Kenapa? Dulu saya pernah bernaung di bawah pohon ini bersama Rasulullah. Duduk di atas sebuah batu, dulu Rasulullah pernah duduk di atas batu ini sambil nangis di situ. Akhirnya dia nggak kuat, pindah dari Madinah. Sehingga setahun kemudian Sayyidina Bilal mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasul bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, ama tashtaq an tazurani?" Wahai Bilal, tidakkah engkau rindu untuk ziarah kepadaku? Begitu bangun pagi harinya, Bilal bilang kepada anaknya, kepada keluarganya, "Saya mau pergi ke Madinah." Langsung pergi ke Madinah.
enggak memerlukan persiapan 1-2 hari, itu hari juga pergi ke Madinah, menempuh perjalanan ratusan kilometer. Sampai di Madinah ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang di dalam hadis, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa." Dalam riwayat faqad ra'al haqqa fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Yang melihat aku dalam tidurnya, maka dia telah melihat al-haq, dia telah melihat kebenaran, dia telah melihat aku secara benar, sebab syaitan tidak mampu menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadzal hadits sahih. Begitu juga di dalam riwayat yang lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadzah. Yang melihat saya dalam tidurnya kelak akan melihat aku dalam keadaan terjaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita bisa menatap, memandang wajah manusia yang paling kita rindukan di alam semesta, wajah yang paling indah, yang paling mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abyadha yustasgal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Itu di dalam syairnya itu Abu Talib bilang bahwasanya wajah yang putih bersih, yang langit pun segera menurunkan hujan kalau ditatap oleh wajah tersebut. Thimalul yatama ismatul lil aramili, wajah yang mencintai anak-anak yatim dan memperhatikan kepada janda-janda yang lemah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang wajah, wajah yang bisa membuat arah kiblat dirubah karena wajahnya Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "Qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami telah melihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke langit. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam karena rindunya kepada Ka'bah pengen arah kiblat bukan ke Baitul Maqdis, pengen arah kiblat itu ke Ka'bah, pengen arah kiblat itu ke Mekah, ke Ka'bah. Itu setelah beliau hijrah ke Madinah. Maka beliau menanti-nantikan wahyu dari Allah Ta'ala, melihat ke langit kali Jibril membawakan wahyu dari Allah Ta'ala untuk merubah arah kiblat. Maka begitu wajah ditengadahkan ke langit, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk turun bawa wahyu. Qad nara tagalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke langit, dan kami akan arahkan engkau ke arah kiblat yang engkau suka, ke arah kiblat yang engkau ridha, ke arah kiblat yang engkau senang. Kiblatnya, kiblat itu adalah ngikut yang disukai oleh Rasulullah, ngikut yang disenangi oleh Rasulullah, ngikut yang diridhai oleh Rasulullah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan arahkan engkau kepada kiblat yang engkau ridha, yang engkau senang, yang engkau suka. Maka jangan heran orang kalau berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ziarah kepada Nabi Muhammad, ya bukan ngadep kiblat tapi ngadep kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kita tahu arah kiblat kemana, berkat beliau kiblat kita ke arah Ka'bah, berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah yang agung, dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau mensifatkan wajahnya Rasulullah, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya enggak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, wajah orang yang lebih indah, yang lebih tampan melebihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan celaka orang yang enggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad besok di hari kiamat. Nabi bilang kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, wailun man lam yarani yaumal qiyamah." Wahai Aisyah, celaka, sial, rugi yang tidak melihat wajah ini hari kiamat. Sungguh rugi orang yang rela menjual wajahnya Nabi Muhammad demi apa? Demi harta, demi tahta, demi popularitas, demi dunia. Demi apa yang dia kejar? Hingga mengorbankan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Celaka, wail, rugi, sial orang yang tidak melihat wajah ini besok di hari kiamat. Bertanya Sayyidah Aisyah, siapa gerangan mereka ya Rasulullah yang rugi, yang sial, yang tidak melihat wajahmu hari kiamat? Nabi bilang, man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang disebut namaku di hadapannya tapi berat untuk bersalawat kepada Rasulullah.
enggak tergerak lidahnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, karenanya itu pertebal cintanya kita kepada Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik, beliau bilang, "Ma farihna ba'dal Islam bimithli farahina bihadzal hadis." Setelah kami masuk Islam, enggak pernah kami bergembira dengan sesuatu seperti gembiranya kami dengan hadis ini. Hadis apa? Rasulullah berkata dalam hadis, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang dikumpulkan hari kiamat bersama yang dia cintai. Itu Sayyidina Anas bin Malik bilang, kami enggak pernah gembira dengan suatu hal setelah Islam seperti gembiranya kami dengan hadis Rasulullah yang mengatakan seseorang bersama dengan yang kami cintai. Sebab mereka para sahabat ala yaqin, cinta mati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dikatakan tentang Rasul oleh Sayyidina Anas bin Malik, tiap kali nyebutkan hadis ini, tiap kali beliau meriwayatkan hadis ini, beliau bilang kepada murid-muridnya dan para tabi'in dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, wa ana ushidukum, aku persaksikan kalian, anni uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum. Aku persaksikan kalian kalau aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab, dan aku berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Bukan cuma sekedar cinta Allah saja, tetapi kalau cinta Allah, mau nggak mau cinta kepada Rasulullah. Kalau tidak, cintanya kepada Allah palsu. Kalau cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Disebutkan oleh di dalam hadis, Sumamah bin Utsal ditangkap. Beliau seorang kepala suku yang dia sukunya kerap kali, sering kali memerangi Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Ditangkap, dibawa di dalam suatu patroli para sahabat, dibawa ke hadapan Rasulullah. Dan mereka nggak tahu kalau yang ditangkap ini kepala suku. Begitu Nabi melihat Sumamah bin Utsal, Nabi langsung tahu. Tahu nggak siapa yang kalian bawa ke hadapan saya? Bilang, nggak tahu ya Rasulullah, ini adalah salah seorang yang mengganggu konvoinya kita, salah seorang yang mengganggu pasukan kaum muslimin, menyerang kita. Saya nggak tahu siapa dia. Maka Nabi bilang, yang kalian bawa adalah Sayyidu Bani Hanif, pemimpin dari suku Hanif. Dia adalah Sumamah bin Utsal. Terkejut mereka, ini seorang raja, seorang kepala suku yang dibawa. Dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasul bilang, Sumamah, kamu ada tertarik mau masuk Islam? Maka dia bilang, in tagtul zadam wa in tamnun ala syakir. Bilang, ya Muhammad, kalau kamu mau bunuh saya, kamu bunuh orang yang juga pernah menumpahkan darah kalian. Ya, tapi kalau kamu memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Maka Nabi melihat kesempatan ini, dia bilang, ya sudah, biarin dia di masjid, ikat di masjid. Sumamah musyrik, waktu itu belum masuk Islam, diikat di salah satu tiang masjid. Tujuannya apa? Hikmahnya Rasulullah, biar dia ngelihat bagaimana komunitas muslimin, bagaimana ibadatnya kaum muslimin, bagaimana keadaan kaum muslimin. Lambat laun masuk iman di dalam hatinya Sumamah, masuk cinta di dalam hatinya Sumamah. Hari pertama berlalu, dia ngelihat Rasulullah salat, ngelihat para sahabat salat, mendengar bacaan Quran dari Nabi Muhammad, melihat khusyuknya para sahabat, melihat cintanya para sahabat yang lain. Hari kedua dipanggil lagi, Sumamah sini, dilepaskan ikatannya, dibawa ke hadapan Nabi Muhammad. Mau masuk Islam kamu? Ada tertarik mau masuk Islam? Sumamah bilang, kalau engkau bunuh saya, engkau bunuh orang yang berhutang nyawa. Kalau engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jadi belum mau masuk Islam, diikat lagi. Sampai hari ketiga, ditanya lagi pertanyaan yang sama, jawabannya sama. Nabi bilang, lepaskan dia. Sahabat nurut apapun kata Rasulullah, tidak komplain. Nabi bilang lepaskan, dia lepaskan. Dilepaskan. Begitu dilepaskan, pertama yang dicari oleh Sumamah, dia cari air. Dia cari air untuk mandi, bersih-bersih. Kemudian setelah itu bukan pulang ke kampungnya, dia balik lagi ke masjid, menghampiri Nabi Muhammad, bilang, ya Muhammad, ulurkan tanganmu, sekarang saya mau masuk Islam. Belum, kenapa nggak mau masuk Islam dari hari pertama atau hari kedua? Dia bilang, saya nggak mau masuk Islam, nanti disangka orang saya masuk Islamnya gara-gara terpaksa. Tetapi sekarang saya masuk Islam dengan pilihan saya. Apa alasannya? Begitu dia masuk Islam, Sumamah bikin statement
bikin pertanyaan, bikin pernyataan. Beliau bilang, "Ya Rasulullah, demi Allah saya bersumpah, ma kana ala wajhil ard wajh abghad ilayya min wajhik wa qad asbah wajhuk ahabbul wujuh ilai." Ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam, tidak ada wajah, tidak ada orang yang lebih saya benci melebihi wajahmu, melebihi kamu. Ini yang paling saya benci. Dendam, benci. Tetapi sekarang wajahmu wajah yang paling saya cintai. Begitu masuk Islam. Belum sampai di situ, beliau bilang, "Ya Rasulullah, dulu sebelum saya masuk Islam, tidak ada orang yang lebih saya benci melebihi sahabat-sahabatmu, orang kampungmu di Madinah. Sekarang orang Madinah menjadi orang yang paling saya cintai." Kata Sumamah bin Utsal, sahabat Rasulullah menjadi orang yang paling saya cintai. Terus beliau bilang lagi, "Ya Rasulullah, dahulu sebelum saya masuk Islam enggak ada kampung yang paling saya benci melebihi kampungmu, tempat kau tinggal di Madinah, di Yathrib ini. Sekarang Madinah menjadi tempat yang paling saya cintai lebih daripada kampung saya sendiri." Kata Sumamah bin Utsal. Maknanya cintanya, imannya mendorong dia untuk mencintai Rasulullah lebih daripada apapun. Bahkan mencintai sahabat Rasulullah lebih daripada sahabat dan keluarga dan anaknya sendiri. Mencintai batu, tanah yang dipijak oleh Rasulullah lebih daripada tempat manapun juga. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Memang itu keimanan, dorongan keimanan. Iman tanpa cinta tidak ada iman. Tidak ada iman tanpa cinta. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang wajib dicintai. Nabi bilang di dalam hadis, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan cinta kepada sahabat kaum Ansar. Tanda kemunafikan benci kepada sahabat Nabi kaum Ansar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan cuma itu saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga menanamkan, mendidik para sahabat untuk cinta kepada sesama umat, cinta sesama kaum mukminin, menganggap mereka sebagai lebih daripada saudara mereka sendiri, lebih daripada saudara kandung. Bahkan persaudaraan itu bukan di kartu keluarga, bukan di dukcapil, tetapi diresmikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum." Kaum mukminin satu sama lain saling bersaudara, maka damaikan, akurkan antara persaudaraan kalian. Antara persaudaraan saling damaikan, bukan saling akurkan, bukan saling memprovokasi, ngajarin kebencian satu sama lain. An-namimah menghapus keimanan. An-namimah mengharamkan pelakunya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Nabi bilang dalam hadis bahwasanya la yadkhulul jannah al-ghattat, tidak akan masuk ke dalam surga tukang namimah, tukang adu domba, provokator yang kerjaannya membuat kedua belah pihak saling membenci, saling bermusuhan. Tidak bakalan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah." Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Kenapa, ada apa? Siapa orang yang beriman dengan mulut doang tetapi iman gak masuk ke dalam hati? Nabi sebut cirinya, la tu'zul muslimin, jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Dalam riwayat la taghtabul muslimin, jangan bergosip, mengumpat, ngomongin keburukan kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari kesalahan kaum muslimin satu sama lain. Fa inna man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba'a Allahu auratah, wa man tatabba'a Allahu auratah fadhahahu wa in kana fi jawfi baitih. Yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah bakal cari kesalahan dia, dan apabila dicari pasti ketemu. Dan kalau dia ketemu bakalan dipermalukan walaupun dia sembunyi di dalam kamarnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri, bakalan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita mukmin, muslim satu sama lain, al-muslim akhul muslim, saling bersaudara, la yadhlimuh, la yakhdhuluh, la yahgiruh. Jangan saling mencemooh, jangan saling merendahkan, jangan saling menzalimi,
jangan ngambil haknya muslim. Kullu muslim ala muslim haram. Tiap muslim haram ngambil hak muslim lain. Damuhu wa maluhu wa irduh. Haram mengambil hartanya atau mengganggu darahnya atau mengganggu kehormatannya. Mengganggu kehormatannya, mengganggu hartanya, mengganggu darahnya juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya la yadkhulul jannah, enggak bakalan masuk ke dalam surganya Allah. Artinya dalam hadis yang lain, man a'ana ala qatli muslimin walau bi syatri kalimah lagi Allah maktub ala jabinihi ayis min rahmatillah. Yang punya andil di dalam terbunuhnya seorang muslim secara terzalimi walaupun dengan setengah kata. Bunuh itu satu kata, ini cuma bu atau nuh saja atau dengan isyarat. Dia punya andil terbunuhnya seorang muslim walaupun dengan setengah kata, menghadap kepada Allah Ta'ala hari kiamat, di keningnya tertulis orang ini enggak ada harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, man qatala dhimmiyan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad, seorang kafir dhimmi yang dilindungi oleh negara, dia bunuh, maka si pembunuh ini enggak bakal mencium aromanya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam enggak mengajarkan saling membunuh, tidak mengajarkan kezaliman dan kejahatan. Rasulullah bahkan di dalam jihad beliau waktu masuk ke Mekah, merebut kota Mekah, memerdekakan kota Mekah, membebaskan kota Mekah dari penindasan. Saat masuk ke Mekah membawa kemenangan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di tepi jalan ada seekor anjing betina. Seekor anjing betina yang baru saja melahirkan bayi-bayinya yang masih kecil, semuanya lagi menyusu anjing betina tersebut. Maka ketika melihat hal demikian, itu anjing ketakutan ngelihat pasukan para sahabat yang demikian banyak. Maka Nabi tugaskan satu sahabat turun dari kudamu, berjaga dekat anjing tersebut, halau sahabat untuk menjauh, halau pasukan menjauh, jangan mendekat. Jangan sampai anjing itu merasa risau dan ketakutan melihat pasukan sahabatnya Rasulullah. Dalam jihadnya Nabi memikirkan rasa aman bagi seekor anjing, apalagi bagi seorang manusia, apalagi bagi seorang muslim. Muslim bukan pengganggu, muslim memberikan rasa selamat, rasa damai. Mukmin memberikan rasa keamanan bagi masyarakat, membuat orang merasa aman kalau jumpa dengan dia, membuat orang aman terhadap asetnya, terhadap hartanya, terhadap kehormatannya. Jadilah kita mukmin yang sejati, muslim yang sejati. Jangan ganggu orang lain. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Saudara-saudara sekalian, nikmat dari Allah Ta'ala kita bisa berkumpul di majelis maulid ini, di majelis ini di Pekalongan. Pada siang hari ini kita berkumpul dalam cinta, dalam persaudaraan. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpulnya umat Nabi Muhammad yang demikian banyak, puluhan, ratusan ribu, dalam cinta, dalam kasih sayang, itu adalah anugerah besar. Jaga persaudaraan kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di negeri kita ini kita diberikan kebebasan, bisa ngumpul pengajian, bisa ngumpul maulid, dan maulid kita dihadiri bukan cuma oleh para ulama, bukan cuma oleh para masyarakat dan tokoh-tokohnya, bahkan juga pemerintah juga turut hadir, turut support. Alhamdulillah, Presiden mendukung kegiatan yang semacam ini, menteri-menteri mendukung dan hadir kegiatan yang semacam ini, Bapak Kapolrinya juga, Panglimanya juga, TNI-nya juga, kepolisian juga, masyarakat juga. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kemudahan fasilitas, mau pengajian, mau bikin maulid, mau bikin haul, nikmat yang besar. Dan nikmat semacam ini enggak bakal ditemukan di tempat-tempat lain. Bahkan di Timur Tengah orang enggak bisa ngumpul dalam keadaan damai. Kumpul semacam begini dalam keadaan khawatir. Khawatir ada rudal, khawatir ada bom meledak, khawatir ada peluru nyasar, khawatir diledakkan, waliyadzubillah min dzalik. Tetapi kita bisa kumpul tanpa ada takut apapun juga. Kita damai dan ngumpul di sini dengan jumlah yang demikian banyak. Subhanallah, ada yang datang dari semalam duduk di tempat ini dalam keadaan saling menatap satu sama lain, enggak merasa oh ini musuh saya, wah ini rival saya,
ini adalah lawan saya dalam politik. Nggak ada. Kita kumpul saling mencintai, saling mengasihi. Ini nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Dan ketahuilah, syaitan iri dengan nikmat yang kita punya sehingga berupaya untuk merusaknya. Jangan kita mau dirusak ini nikmat. Jaga persaudaraan kita satu sama lain, jaga persaudaraan negeri ini, jaga kesatuan negeri kita ini. Sebab ada satu nikmat dari Allah Ta'ala yang banyak dilupakan, tidak disyukuri. Nikmat apa? Nikmat diberikan negeri yang aman. Nikmat diberikan negeri yang aman. Kita kalau sudah aman, alhamdulillah, mau bikin apa aja nikmat. Akan tetapi kalau sudah tidak aman, pengajian juga nggak bisa, ke masjid juga gelisah, mau sekolah juga nggak bisa, ekonomi juga nggak bisa. Keadaan kalau sudah rusuh, kalau sudah kacau, itu untuk kembali menjadi normal lagi nggak cukup setahun, nggak cukup 2 tahun. Jaga nikmat yang kita punya. Nabi Muhammad ngajarkan kita untuk menghormati, mengagungkan nikmat Allah. Beliau bilang kepada Siti Aisyah waktu ngelihat ada satu butir makanan tercecer di tanah. Nabi bilang, ya Aisyah, ahsini mujawarata hadhihin ni'am. Wahai Aisyah, bersikap baiklah engkau saat bertetangga dengan nikmat. Sikapi nikmat dengan baik. Sebab ini nikmat kalau nggak disikapi dengan baik, nggak kita syukuri, dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut, jarang balik lagi seperti demikian. Seseorang merusak nikmat keamanan yang dia punya, berlalu 5 tahun, 10 tahun di negeri-negeri sana, di negeri-negeri luar sana, bahkan di Timur Tengah, mereka nggak bisa kembali seperti semula lagi. Dalam keadaan rusuh, dalam keadaan kacau, berpuluh-puluh tahun nggak selesai kekacauan mereka, karena tidak ada qanaah. Akan tetapi Rasulullah bilang di dalam hadis, "Idza kunta mu'afa fi jasadik, aminan fi sirbik, indaka gutu yaumik, fa'ala dunya wa ahliha al-afa." Wa fi riwayah, "Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Apabila kamu diberikan badan sehat, alhamdulillah, kemudian diberikan aman, aman di rumah, aman di kampungmu, kamu bisa aman di kampungmu, di rumahmu. Nikmat yang kedua. Kemudian kamu punya makan buat hari ini, punya makan. Besok belum tentu, tapi hari ini kamu punya makanan. Maka orang yang macam begini seolah-olah dibentangkan dunia seisinya kepada orang tersebut. Tinggal dia syukuri. Kalau dia mau nikmat lebih, lebihkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga persaudaraan kita. Jangan kita saling mencaci, memaki, saling mengutuk, menyumpahi orang lain. Jangan nyumpahin orang. Itu katanya ulama tuh, bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau bilang jangan nyumpahin orang. Walaupun orang tersebut ada pemimpin yang zalim, jangan kamu sumpahin. Kamu sumpahin, ya Allah, ini pemimpin zalim. Saya sumpahin biar mampus, biar celaka. Tahu gak, mampusnya dia dengan menindas kamu makin dahsyat. Celakanya dia dengan mencelakai kamu makin dahsyat. Jangan nyumpahin orang. Justru kata Imam Malik, kata beberapa a'immah, mereka mengatakan, seandainya saya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, saya akan mendoakan para pemimpin saya. Sebab kalau mereka benar, semua rakyat bakalan menikmati. Semua rakyat bakalan menikmati. Dan kita semuanya perlu doa. Hal yang paling tidak kita butuhkan adalah sumpah serapah. Hal yang paling tidak kita butuhkan saling kutuk, saling laknat. Hal yang paling tidak kita butuhkan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Itu bukan kerjaannya mukmin. Mukmin hinggap dalam kebaikan, bukan hinggap mencari-cari kesalahan orang lain. Memang nggak sempurna, nggak ada yang sempurna. Pemimpin nggak ada yang sempurna, betul. Saya nggak sempurna, kamu nggak sempurna, ibu kita nggak sempurna, bapak kita nggak sempurna, pemimpin kita sama, nggak ada yang sempurna. Yang sempurna cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba itu yang hatinya bersih. Nabi bilang tuh kalau kita mau pulang nih dari majelis macam begini, pulang dengan hati yang bersih, sebaik-baik yang kita bawa. Ahlul jannah, sifat mereka, naza'na ma fi sudurhim min ghil, kami cabut kedengkian dari dalam hati mereka, lebih baik daripada dunia seisinya. Hadza husnul khuluq, akhlak yang bagus, perangai yang indah, perangainya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajul la yablugh bi husni khuluqihi ma yablughul ghaim fi qiyamih was-shaim fi siyamih. Seseorang dengan akhlaknya yang bagus mencapai derajat yang dicapai oleh ahli salat, ahli puasa, ahli ibadat dengan akhlak yang bagus. Nabi bilang,
Salah satu syiar akhlak yang bagus, Nabi bilang, ayajaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdham. Enggak bisa salah seorang kalian menjadi seperti Abi Dhamdham. Siapa itu Abu Dhamdham? Abu Dhamdham adalah, kata Rasulullah, yang keluar dari rumahnya mau sedekah enggak punya duit, maka dia bilang, ya Rabb, hari ini saya bersedekah dengan kehormatan saya. Yang ngatain saya, yang zalimin saya, yang gosipin saya maafkan. Sedekahnya saya dengan memberikan maaf kepada semua orang, dengan kebersihan hati. Mudah-mudahan kita keluar dari majelis ini dengan hati yang bersih, dengan fikiran yang bersih, dengan catatan amalan yang bersih dari kejahatan. Diampunkan dosa-dosa kita. Tidak kita bangkit dari majelis ini melainkan semua dosa diampunkan oleh Allah Ta'ala. Semua bala diangkat dari Allah Ta'ala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya. Maulid ini membuahkan keamanan bagi negeri, membuahkan kedamaian bagi negeri Indonesia, membuahkan persaudaraan dan persatuan bagi bangsa Indonesia. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesehatan insyaallah kepada para guru-guru kita, kepada para pemimpin kita, kepada para tokoh kita, bil khusus Al-Habib Lutfi bin Yahya, dan juga para ulama, para masyayikh, para pemimpin-pemimpin yang hadir tengah-tengah kita, dijadikan mereka amanat terhadap rakyatnya, menempuh jalan hidayat, memberikan, mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada masyarakat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila mewafatkan kita muslimin, mu'minin, dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.